Selamat datang di channel Prian Listiarto. Di sini Anda akan mendapatkan berbagai macam materi kuliah tentang hukum. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Saudara-saudara mahasiswa, ini kuliah saya yang pertama tentang sibernotaris ya. Jadi untuk referensi buku yang perlu Anda baca adalah tentang kompilasi hukum perikatan dari penerbit PT Citra Abadi Bakti Bandung ya, dari karangan Ibu Profesor Dr. Mairim Darus Badru Saman Esa dan Profesor Dr. Sultan Reni Syahdani Esa, Profesor Dr. Heru Supraptono Esa SE, Profesor Dr. Faturrahman Jamil MA. Ya, jadi itu sebagai pegangan buku kuliah saudara. Kita mari kepada kuliah yang pertama, bahwa kita tahu ya di dalam teori-teori hukum bahwa hukum itu seringkali tertatih-tatih menyesuaikan atau mengikuti masyarakat yang berkembang sejalan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Jadi hukum itu mesti tidak bisa mengikuti ya, dari perbuatan-perbuatan masyarakat. Sejalan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan demikian mengakibatkan terjadinya kekosongan atau kevakuman undang-undang. Ya, sudah menjadi fitrah kelahiran undang-undang. Ketika undang-undang dibuat, para perancang tidak mampu merekam dan menjangkau seluruh relativitas atau fenomena sosial yang ada di tengah masyarakat. Ya. Satu kenyataan sosial menunjukkan teknologi informasi berkembang jauh lebih pesat, ya, telah mengubah pola dan perilaku masyarakat. Misalnya saja dengan transaksi bisnis dari pola konvensional dengan cara tatap muka, ya biasanya kan bisnis-bisnis yang sederhana, bisnis-bisnis konvensional kan saling bertatap muka untuk bernegosiasi, ya. Tetapi telah bergeser melalui kontak offline, ya, bergeser ke kontrak elektronik melalui komputer dengan cara kontrak online. Ya. Dalam hubungannya dengan perkembangan tersebut, maka kehadiran teknologi informasi, misalnya melalui internet, melahirkan fenomena hukum berupa kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, ya, serta kontrak elektronik berupa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer dan atau melalui media elektronik. Ya, kita feedback ke belakang dulu ya, tentang tentang akta otentik ya, sebagai satu alat bukti bagi satu peristiwa hukum. Itu dibagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang bentuknya tertentu menurut undang-undang dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Ya. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Ya. Artinya, andai kata satu pihak menyangkal, akta tersebut tetap dianggap sebagai bukti yang mengikat. Sedangkan akta di bawah tangan akta di bawah tangan baru menjadi alat bukti yang sempurna jika seluruh pihak yang terkait tidak ada yang menyangkalnya. Itu perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Ya. Kemudian ditinjau dari pembuatannya, maka akta dibedakan menjadi dua, ya, yaitu akta partai, akta yang dibuat oleh para pihak. Ya. Kemudian akta pejabat, akta yang dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang yang menyaksikan terjadi suatu peristiwa. Ya.
Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, dengan kata lain dalam era teknologi informasi telah terjadi pergeseran perilaku dari model bisnis konvensional, ya, klasik menuju era bisnis modern atau e-commerce melalui transaksi kontrak bisnis dilakukan tanpa kertas, anonim atau tanpa pertemuan secara fisik. Dengan teknologi informasi ini, transaksi bisnis tidak lagi dilakukan dengan cara berhadap-hadapan atau face to face antara pihak, misalnya penjual dengan pembeli, tetapi dapat dilakukan melalui pemanfaatkan perkembangan teknologi informasi di mana para pihak tidak bertemu secara fisik. Perkembangan tersebut akan membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dikaitkan dengan kontrak atau perjanjian atau akta lainnya yang tidak berhubungan dengan pertanahan, bergeser dari sistem konvensional dengan cara berhadapan atau tatap muka langsung dengan pihak-pihak, bergeser menuju sibernotaris dengan berbasis pada sistem elektronik yang berada dalam ruang maya. Notaris di dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai pihak yang memberikan legitimasi yang kuat atau kepastian hukum terhadap kontrak elektronik yang berlangsung harus diakui bahwa pergeseran peran notaris terkait dengan tugas kewenangan menuju pada era yang dinamakan sibernotaris. Di dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah notaris berwenang membuat akta otentik, ya, mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam satu akta otentik yang menjamin, nah ini akta ini menjamin tentang kepastian tanggalnya, ya, terus kemudian pembuatan akta dan penyimpanan akta, memberikan gross, salinan dan kutipan akta. Semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga dikuaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi artinya bahwa ada sebenarnya pejabat lain yang bisa membuat akta otentik, tetapi itu di dalam hal-hal yang khusus. Ya, contohnya pejabat lelang, ya, kemudian contohnya tadi saya ulang adalah pejabat lelang. Akta lelang, selain kewenangan sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1, notaris berwenang pula untuk A. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan pendaftaran dalam buku khusus. B. membuat surat akta di bawah tangan dengan pendaftaran dalam buku khusus. Membuat kopi dari asinan surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis digambarkan dalam surat yang bersangkutan. D. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. E. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Tujuannya membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 dan ayat 2, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam ayat 3 tersebut, yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikati transaksi yang dilakukan secara elektronik atau siber notaris.
Saat ini belum ada definisinya yang mengikat tentang sibernotaris. Untuk sementara dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatan dengan berbisnis teknologi informasi. Sibernotaris ada pada kegiatan notaris dalam membuat akta, ya. Kendala infrastruktur, kesiapan teknis, serta sumber daya manusia akan dihadapi dalam melaksanakan sibernotaris. Misalnya keberadaan pihak sertifikat authority atau penyelenggara sertifikat elektronik sebagai pihak ketiga yang atau pihak mendapat legitimasi dari penyimpanan atau mengamankan dokumen hasil transaksi elektronik yang dilakukan antara pihak penjual, seller atau vendor dengan pihak pembeli atau buyer atau consumer, menyangkut soal kerahasiaan, keutuhan, dan keaslian serta bertanggung jawab dokumen informasi elektronik kepada pihak yang melakukan transaksi. Ya, sebagai kuliah awal, sebagai kuliah pembuka, saya menyampaikan kuliah pada hari ini seperti itu dulu, dan nanti saya kasih hasil penelitian dari beberapa dosen sebagai bahan acuan Anda dalam belajar. Nanti saya sampaikan di dalam kuliah kali ini. Sekian dan terima kasih.